people or smart people? Oke, kembali lagi dengan channel Ruang Biologi. Nah, kali ini aku mau bahas tentang apa? Protozoa. Oke. Nah, jadi protozoa ini berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoo yang berarti hewan sehingga disebut sebagai hewan pertama. Oke, pasti kalian makin penasaran kan? Kenapa sih? Apa sih? Apa itu hewan pertama? Oke, daripada kalian bertanya-tanya, sekarang kita langsung bahas aja ke materinya. Nah, jadi ini adalah pengenalan protozoa ya guys. Protozoa adalah hewan pertama atau protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik, kadang-kadang antara Algia dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Beberapa organisme mempunyai sifat antara algae dan protozoa. Sebagai contoh algae hijau, selnya berflagela dan merupakan sel tunggal yang berklorofil, tetapi dapat mengalami kehilangan klorofil dan kemampuan untuk berfotosintesis. Nah, selanjutnya ini ada tubuh dari atau bentuk tubuh dari protozoa. Nah, biasanya ini tuh bentuk tubuhnya berkisar antara 10 sampai 50. Nah, tetapi dapat tumbuh sampai 1 mm dan mudah dilihat di bawah mikroskop. Mereka ini bergerak di sekitaran dengan cambuk seperti ekor disebut flagella. Nah, selanjutnya bisa baca dan cermati dulu. Oke, nah sekarang ada habitat dari protozoa. Nah, biasanya ini mereka itu hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar atau daratan. Nah, beberapa spesies bersifat parasitik. Jadi mereka ini hidupnya di inang di inang protozoa yang sifatnya ini lebih ke parasit. Jadi bisa berupa organisme sederhana seperti algae sampai vertebrata yang kompleks termasuk manusia. Selanjutnya ini ada ciri-ciri dari protozoa. Nah, ciri-cirinya ini organisme uniseluler atau bersel tunggal, terus eukariotik, memiliki membran nukleus, ada hidup soliter atau sendiri atau berkoloni atau berkelompok, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof, terus hidup bebas, saprofit atau parasit, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup, alat gerak berupa pseudopodia, cilia, atau flagella. Selanjutnya ada morfologi dari protozoa. Nah, ada sitoplasma, ada vakuola makanan, sepodium, vakuola kontraktil, nukleus, membran sel. Nah, di sini ada fisiologi dari protozoa. Nah, stasium vegetatif atau stasium trofik, protozoa yang hidup bebas terdapat dalam semua lingkungan akuatik, pasir, tanah, dan bahan organik yang membusuk. Temperatur optimum untuk tumbuhnya ini sekitar 16 sampai 25 Celcius, maksimumnya 36 sampai 40 Celcius. Cahayanya sangat diperlukan bagi protozoa dengan pigmen fotosintetik algae, tetapi protozoa itu non-fotosintetik. Nah, selanjutnya nih cara mereka beradaptasi ya guys. Nih, cara mereka beradaptasi ini mereka memangsa uniseluler atau berserabut ganggang, bakteri dan mikrofungi. Protozoa memainkan baik sebagai herbivora dan konsumen di dekomposer link dari rantai makanan. Nah, ini sekarang ada kelas berdasarkan alat geraknya. Nih, kelasnya ini dibagi 4. Silahkan kalian bisa baca ya. Ada amoeba, protozous, ada entamoeba, gingivalis, ada foraminifera sp, ada radiolaria. Oke, selanjutnya ada flagellata atau mastigophora, flagellata heterotrofi. Nah, terus dari flagellata heterotrofi juga dibagi menjadi 2 kelompok, ada golongan Pittonagellata dan ada golongan Zoflagellata. Nah, oke. Terus, nah, ini masih di kelas berdasarkan alat gerak ya. Ada cilia atau ciliophora.
Nah, terus selanjutnya ada Paramecium caudatum. Oke, selanjutnya ini ada Balantidium coli, menyebabkan penyakit diare. Nih, jenis-jenisnya ada Plasmodium falciparum, Vivax, Malariae, ada Movalo. Oke, sekian dulu guys. Jangan lupa subscribe channel Ruang Biologi dan share juga ke semua sosmed yang kalian punya. Oke, see you in my next video.